Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1090 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Admiral Kizaru. Judul tersebut jelas mengindikasikan bahwa sang admiral itu akan mendapat cukup banyak sorotan, mengingat dia memang berada di sekitar Pulau Egghead. Cerita diawali dengan Kizaru yang diketahui sudah memasuki Pulau Egghead memakai teknik Yata no Kagami. Admiral yang satu itu tentu tidak bisa terus-menerus menunggu di dalam kapal, karena hal itu hanya akan semakin membuang waktu dan malah bisa memberi kesempatan bagi bajak laut topi jerami untuk mencari cara meninggalkan Pulau Egghead. Maka dari itu, Kizaru memutuskan untuk segera maju memasuki pulau tersebut, walau di pulau itu ada Pacifista Mark III yang dikomandoi oleh Sentomaru. Begitu Kizaru tiba di tempat Sentomaru berada, dia melancarkan serangan kepada Sentomaru, tapi Sentomaru berhasil memblokir serangan tersebut. Dua orang itu dulunya berada di kubu yang sama, bahkan tampak memiliki hubungan yang cukup akrab. Kita tahu bahwa Sentomaru menghormati Kizaru dan sering memanggilnya dengan sebutan paman. Dalam chapter sebelumnya juga ada kilas balik momen yang menampilkan Vegapunk dan Kizaru muda bersama dengan Sentomaru yang masih anak-anak. Saat itu, Kizaru memamerkan kekuatannya dengan menembakkan laser ke udara, yang mana Sentomaru terlihat sangat senang menyaksikan hal tersebut. Namun, sekarang mereka berada di pihak yang berbeda. Seperti yang telah Kizaru katakan pada chapter sebelumnya, bahwa dia hanya budak korpora. Dia adalah seorang admiral yang akan menuruti perintah. Jadi, karena perintahnya adalah menghabisi Vegapunk dan Sentomaru berada di pihak Vegapunk, maka Kizaru mau tidak mau harus melawan Sentomaru. Sementara Kizaru dan Sentomaru bentrok, akan diperlihatkan percakapan antara Luffy yang berada di laboratorium dengan Gorosei Saturn yang berada di salah satu kapal. Mereka berbicara melalui Denden Mushi. Dalam percakapan tersebut, Luffy dengan tegas mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Tentu sepanjang cerita, kita sudah pernah mendengar Luffy berkata akan menjadi Raja Bajak Laut. Namun, kali ini, perkataan Luffy itu terdengar semakin realistis karena dia telah menjadi salah satu Yonko. Bahkan Luffy pun sudah mengumpulkan 3 catatan Road Poneglyph, mulai dari yang ada di Pulau Zou, di Whole Cake Island, hingga di Wano Kuni. Di pihak Luffy pun ada Nico Robin, orang yang jelas memiliki kemampuan untuk membaca huruf kuno Poneglyph. Tersisa 1 Road Poneglyph lagi yang harus ditemukan, agar mereka bisa mengetahui lokasi Pulau Laftel. Jadi, mendengar kembali Luffy bilang akan menjadi Raja Bajak Laut, maka perkataan tersebut telah semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Walau tentu masih ada berbagai rintangan dan halangan besar yang harus dihadapi. Perkataan Luffy juga menjadi semakin menarik karena dia mengucapkannya kepada Gorosei Saturn, salah satu kepala pemerintah dunia. Pemerintah dunia tidak ingin ada yang menemukan One Piece lagi, sehingga eksistensi orang seperti Luffy pasti dianggap semakin berbahaya di mata pemerintah dunia. Percakapan Luffy dengan Gorosei Saturn ternyata disadap oleh Morgan, sehingga pemilik koran World Economic Journal itu bisa mendengar pembicaraan mereka berdua. Sepertinya, pembicaraan tersebut juga akan menjadi salah satu konten menarik untuk berita terbaru Morgan, mengingat itu adalah percakapan seorang Yonko yang mendeklarasikan dirinya ingin menjadi Raja Bajak Laut kepada seorang Gorosei. Ada kemungkinan juga, jika Morgan nantinya benar-benar menulis berita itu, dia akan memodifikasinya sesuai keinginannya, agar berita tersebut menjadi semakin menarik. Telah diketahui juga bahwa para Serapim yang sebelumnya dihadapi oleh bajak laut topi jerami sekarang telah dikurung di dalam gelembung besar. Para Serapim itu tidak bisa keluar dari sana, sehingga wajar keadaan di dalam laboratorium telah menjadi cukup tenang dibanding sebelumnya. Terungkap juga alasan mengapa orang-orang yang telah membatu akibat ulah S-Snake bisa kembali seperti semula. Itu karena S-Snake jatuh cinta kepada Luffy, sehingga dia pun mau mengembalikan orang yang telah membatu. Seperti yang kita tahu, salah satu komponen dalam pembuatan Serapim adalah Lineage Factor dari para Shichibukai. S-Snake merupakan cloning dari buah Hancock, sehingga pasti ada Lineage Factor Hancock dalam penciptaan Serapim itu. Ternyata Lineage Factor memiliki pengaruh yang sangat
sangat kuat. Mengingat bahwa Hancock sangat mencintai Luffy dan mau berbuat apapun demi Luffy, maka Snake sebagai serapim Hancock ternyata juga memiliki perasaan semacam itu. Hal ini terbukti sangat menguntungkan bagi pihak bajak laut topi jerami. Para kru bajak laut topi jerami bersama dengan Vegapunk berpikir bahwa mereka akan melarikan diri ke Pulau Elbaf memakai salah satu mesin yang diciptakan oleh Vegapunk. Jadi, tujuan mereka berikutnya adalah Pulau Elbaf. Namun, York memasang semacam kata sandi untuk Pulau Egghead sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Konflik yang akan terjadi di Pulau Egghead benar-benar akan sangat rumit sehingga bajak laut topi jerami akan kesulitan pergi dari pulau tersebut. Pada bagian akhir chapter, Luffy memakai Kenbun Shakuhaki untuk mengobservasi keadaan di Pulau Egghead. Dia pun bisa merasakan bahwa orang yang sangat kuat telah tiba di pulau tersebut. Dalam spoiler, memang Luffy tidak menyebutkan siapa nama dari orang kuat itu, tapi mengingat kembali bahwa judul chapter ini adalah Admiral Kizaru, maka kemungkinan besar orang kuat yang dimaksud adalah Kizaru. Sebagai Admiral, Kizaru memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedatangan Kizaru di Pulau Egghead menjadi semakin menarik apabila kita mengingat kembali kejadian di Pulau Sabaody. Saat itu, Kizaru sukses membuat bajak laut topi jerami menjadi tidak berdaya sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari Rayleigh. Namun, kali ini tentu kondisinya sudah jauh berbeda. Bajak laut topi jerami telah berkembang menjadi semakin kuat. Luffy telah mencapai tahap awakening dan memasuki mode Gear 5. Zoro telah menjadi semakin kuat berkat kemampuan baru bernama King of Hell. Sanji pun telah menjadi semakin hebat dengan teknik baru bernama Ifrit Jambe. Mereka bertiga juga telah menguasai haki dengan sangat baik. Dengan begitu, Kizaru pasti akan merasakan perbedaan yang sangat besar antara bajak laut topi jerami dulu dengan sekarang. Namun, karena sekarang Kizaru membawa banyak armada dan juga ada Gorosei Saturn yang berpotensi ikut dalam pertempuran, maka keadaan di sana mungkin masih tetap sulit bagi bajak laut topi jerami. Kizaru dan Gorosei Saturn memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang admiral, Kizaru sudah terbukti memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Sedangkan untuk Gorosei Saturn memang belum diketahui kekuatannya seperti apa, namun sebagai petinggi pemerintah dunia, kekuatannya pasti sangat hebat. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1090. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.